Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Apa kabar adik-adik kelas 4? Semoga selalu sehat dan semangat. Hari ini kita belajar tema 8, subtema 1 pada pembelajaran yang pertama. Yang kita pelajari hari ini adalah yang pertama bahasa Indonesia KD 3.9 dan 4.9 mengenai cerita fiksi. Yang kedua adalah IPA KD 3.4 dan 4.4 mengenai gaya dan gerak di lingkungan sekitar. Langsung saja kita mulai yang pertama. Cerita fiksi. Sebelum itu kita ketahui dulu ya, apa sih cerita fiksi itu? Cerita fiksi adalah teks yang berisi rekaan atau khayalan yang tidak berdasarkan kenyataan. Jadi di sini cerita fiksi itu hanyalah cerita yang dikarang ya, direka, adegannya itu direko, dibuat-buat dan hayalan dan tidak benar-benar terjadi. Namun, cerita ini memiliki yang namanya pesan moral dan amanat yang disampaikan penulis kepada pembaca. Contohnya apa sih cerita fiksi itu? Seperti Sang Kuryang, Watu Ulo, Malin Kundang, Rawa Pening, Si Kancil, dan lain sebagainya. Jadi cerita tersebut adalah cerita yang dibuat oleh manusia, dibuat tidak berdasarkan kenyataan ya. Jadi hanya cerita hayalan. Namun memiliki pesan seperti itu ya. Terus ciri-ciri cerita fiksi. Unsur yang membangun teks fiksi ya atau cerita fiksi itu antara lain tokoh, tema, alur, latar, dan amanat. Tokoh itu orang ya. Sedangkan tema itu yang melandasi ceritanya. Terus alur itu adalah jalan ceritanya ya. Apakah maju atau mundur. Terus latar meliputi tempat, waktu, dan suasana. Juga amanat yakni pesan yang terkandung. Ini ya penjelasan lebih lanjut. Ada contoh legenda matahari dan pemanah. Cerita fiksi ini berasal dari Jambi ya, provinsi di Sumatera. Jadi, konon pada zaman dahulu matahari berjumlah 10 buah, sehingga suhu bumi pun panas luar biasa. Ini ya kan nggak mungkin, kalau ditinjau dari sains kan nggak mungkin matahari adalah 10 buah kan ya. Ini namanya cerita fiksi, hanya cerita khayalan ya. Terus ini nanti kalian pause dulu ya videonya, kalian baca dengan seksama. Terus apa sih yang kita dapat pesan moral dari cerita ini atau amanat ya? Yakni tak ada kata terlambat untuk bertaubat karena Tuhan Maha Pengampun. Coba kalian identifikasikan ya unsur-unsur yang membangun dari cerita fiksi itu meliputi apa? Penokohan ya, yakni siapa yang terlibat dalam cerita. Setelah itu ini juga ya. Selain itu kalian juga mencari alurnya itu gimana, apakah maju atau mundur, terus mengapa apa namanya konfliknya bagaimana, mengapa bisa terjadi ya, seperti itu. Nanti kalian tulis sebagai latihan ya. Juga ada tugas, silakan dikerjakan. Mari beraktivitas 1 di buku PR, yakni teksnya berjudul Terjadinya Kota Cianjur halaman 3 dan 4. Selamat mengerjakan ya. Kita lanjut pembahasan kedua, yakni
pelajaran IPA tentang gaya dan gerak di lingkungan sekitarku. Pada pembelajaran sebelumnya ya, kita ketahui bahwa gaya itu adalah tarikan dan dorongan ya. Jadi menarik itu juga memerlukan gaya, mendorong itu juga memerlukan gaya. Atau bisa dikatakan tarikan adalah sebuah gaya, dorongan pun juga sebuah gaya. Seperti gambar ini ya, ada dua anak yang sedang menarik dan mendorong sebuah balok. Ya, ini adalah contoh dari apa namanya? Unsur gaya yakni tarikan dan dorongan. Contoh yang ada di kehidupan sehari-hari kita itu ya. Contohnya adalah aktivitas petani saat membajak sawah, yakni memanfaatkan gaya sehingga benda menjadi bergerak. Dalam hal ini, sapi yang akan menarik ya, alat baja ini ditarik oleh sapi ya. Jadi gayanya adalah gaya tarik dari otot-otot sapi seperti itu ya. Jadi di sini adalah gaya tarik dari sapi seperti itu ya. Contoh gaya dalam kehidupan sehari-hari. Selain itu, kalau kalian mencabut rumput itu ya, itu juga gaya tarik. Mungkin kalau ada ini juga, kalau kalian naik sepeda terus didorong dari belakang itu ya, hingga sepedanya bisa bergerak itu namanya gaya dorong. Ya, seperti itu. Pembagian gaya, gaya menurut bentuknya ya, itu dibagi dua, yakni gaya tarik dan gaya dorong. Contohnya gaya tarik meliputi menimba sumur, menarik gerobak, dan kuda menarik dokar. Pun juga di gambar tadi, sapi menarik alat bajak. Ya. Terus gaya dorong, seperti mendorong almari, mendorong mobil yang mogok, dan juga gaya dorong dari angin yang menggerakkan perahu ya. Sedangkan menurut jenisnya, gaya itu dibagi menjadi 5, yakni gaya otot, gaya listrik, gaya magnet, gaya gravitasi, dan gaya gesek. Gaya otot seperti menarik dan mendorong benda tadi ya, menggunakan kekuatan otot. Sedangkan gaya listrik, yakni contohnya peralatan listrik yang bisa bekerja dengan saluran energi listrik. Seperti itu ya. Jadi gaya listrik yang bekerja itu dirubah dari gaya listrik menjadi gaya gerak, ya itu seperti kipas angin, menjadi panas, itu seperti setrika ataupun penanak nasi, seperti itu ya. Terus gaya magnet. Gaya magnet itu contohnya di kompas itu ya. Kompas kan selalu menunjuk arah utara. Kenapa? Karena gaya tarik dari magnet tersebut. Magnet tersebut mengikuti medan magnet bumi yang ada di kutub utara. Seperti itu ya. Terus juga ada dinamo. Dinamo itu bisa berputar dengan gaya magnet ya. Terus kancing kotak pensil yang kamu punya itu ya. Kalau mengancing kan pakai ini ya, besinya itu didekatkan, terus dia akan menarik secara otomatis dan menempel dan tertutup seperti itu ya. Terus gaya gravitasi, ya ini gaya tarik bumi pada benda yang ada di atasnya. Contohnya apa? Ada jambu atau buah-buahan yang jatuh ke bumi. Atau kalian yang tidak melayang ini ya, nempel di muka bumi, di kerak bumi, itu adalah juga contoh dari gaya gravitasi. Juga ada gaya gesek. Contohnya apa? Ban yang bergesekan dengan aspal. Seperti itu ya.
Mungkin pembelajaran kita hari ini berakhir sampai di sini. Apabila ada pertanyaan mengenai materi, langsung saja melalui Google Classroom ataupun WhatsApp. Cukup sekian, kurang lebihnya mohon maaf, semoga bermanfaat. Dan saya akhiri, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.